Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam memahami, mencoba memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan selalu tetap istiqomah dan semangat insya Allah dalam memahami Al-Quran ini mudah insya Allah ta'ala. Yang mana kemudahan ini adalah dibantu oleh metode sekejap yang mana membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab dan belum pernah belajar volume bahasa Arab, tapi dapat memahami Al-Quran saat membaca dan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam sekejap insya Allah ta'ala. Amin. Kita mulai materi pada pertemuan ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, pertambahilah ilmuku, ya Allah, pertambahilah ilmu, ya Allah, pertambahilah ilmu. Amin. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah ta'ala. Baik, alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini sudah melewati beberapa pembelajaran, yaitu dari kata-kata yang berwarna merah, yang mana yang merah itu identik dengan darah yang jumlahnya sangat banyak, jumlahnya banyak, banyak berulang. Banyaknya bukan banyak kalimatnya, akan tetapi banyak berulangnya dalam kalimat, yang mana jumlahnya adalah 100 kata. Ini semua sudah kita pelajari semuanya, sudah kita hafalkan semuanya. Mudah-mudahan dalam menerjemahkan kita diberikan kemudahan. Nah, untuk kertas ajaib ini di pertemuan yang ke-9 adalah menjadi tugas terakhir. Menjadi tugas terakhir, menjadi tugas pertama, dan terakhir dalam menghafalkan kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan 15, dan itu disetorkan dalam bentuk video. Selanjutnya yang menjadi tugas ujian tahap awal adalah dengan menghafal pola garis dan pola angka. Nah, itu dulu. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya paling lambat pada pertemuan yang ke-12. Berarti masih ada waktu
3 minggu lagi, 4 minggu dari sekarang, insya Allah ta'ala. Mendengar kata ujian jangan tegang, insya Allah mudah. Jangan sampai tegang, apalagi berhenti. Itu yang sangat tidak diharapkan. Ya. Yang sama-sama kita sudah pelajari adalah kata yang berwarna hijau, yang maknanya adalah Indonesia banget. Indonesia banget. Nah, jadi tidak perlu lagi mencari maknanya karena sudah jelas kata yang berwarna hijau adalah kata yang memiliki makna Indonesia. Selanjutnya ada kata yang berwarna merah yang dikumpulkan dalam satu lembar, yaitu kertas ajaib 1 sampai dengan 15. Yang mana apabila dikumpulkan, alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Kita sudah menguasai 60% kata-kata dalam Al-Quran. Pola garis dan pola angka juga kita sudah mempelajari semua. Hijau yang menandakan bahwa itu adalah kata lampau yang menggunakan telah. Merah adalah kata sekarang yang kita namakan dengan fi'il mudhari. Selanjutnya kata biru menjadi kata pelaku atau orang yang, hitam menjadi kata yang menunjukkan kata perintah. Selanjutnya juga kita sudah mempelajari pola angka. Pola angka ini yang kita sudah sama-sama ketahui, kanan atas 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kanan, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Nah, ini juga semuanya kita sudah pelajari. Nah, sehingga di pertemuan yang ke-9 ini diinformasikan bahwa penyetoran tugas kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan pola angka, pola garis dan pola angka. Dan disetorkan secara japri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk video. Insya Allah ta'ala mudah. Dikumpulkannya di pertemuan ke-12. Berarti masih ada 3 pertemuan lagi, masih bisa dicicil. Insya Allah. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Ini kabarnya kok ujian ya pagi-pagi ya. Tapi insya Allah mudah ya Bu ya. Latihan, insya Allah latihan. Baik, mengulang kembali materi pertemuan yang kelima. Materi pertemuan yang kelima adalah fi'il madi atau kata kerja lampau. Pada dasarnya setiap kata kerja dalam bahasa Arab berasal dari 3 kata. 3 kata fa'ala dicontohkan dalam wazan fa'ala. Kata kerja, kata fi'il madi, kata kerja itu menunjukkan 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dilakukannya, yang kedua masanya kapan, yang ketiga adalah siapa pelakunya. Kamu, aku, mereka, kalian, atau kami. Di situ dijelaskan dalam setiap kata kerja. Baik, saya minta Ibu Wiwin, silakan untuk latihan merubah kata wazan fi'il madi. Kata ibadah, silakan. Ilmah. Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Abada abadu, abadta abadtum, abadna abadtu abadna. Saya ulang. Baik. Belum fokus Ustaz.
Abada abadu, abadta abadtum, abadtu abadna, abada dia telah beribadah, abadtu kalian telah beribadah, Abad. abadta kamu telah beribadah, abadtum kalian telah beribadah, abadtu aku telah beribadah, abadna kami telah beribadah. Bisa diulang lagi Bu, tadi abadtunya ada dua, yang kedua sama yang kelima. Bisa diulangi lagi Bu? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Abada abadu, abada abadu. Iya tadi abadtu Ibu bilang. Oh, abada abadu, abadta abadtum, abadtu abadna. Abada dia telah beribadah, abadu mereka telah beribadah, abadta kamu telah beribadah, abadtum kalian telah beribadah, abadtu aku telah beribadah, abadna kami telah beribadah. Masya Allah. Jawab artinya secara acak ya Bu ya. Abadna, Kami telah beribadah. kami telah beribadah. Abadtum, Kalian telah beribadah. Kok jadi grogi? Kalian telah beribadah, Ustaz. Wah, belum ujian udah grogi Bu. Iya, Baik. diliatin Bu Asnimar soalnya. Saya sudah banyak ketinggalan, Bu. Oke, sekarang terima kasih Ibu Wiwin. Selanjutnya Ibu Asminar, silahkan kata sobaro. Kata sabar. Sabar. Sabaro, sabaru. Sabarta, Bukan sabar Bu, sobaro. Jadi jangan bukan sabaro, sobaro pakai huruf Sabar kan, son. Pak ya? Iya. Sabar. Pakai huruf son. Sabaro, sabaru. Sabarta, sabartu. Sabartu, sabarna. Ulangi lagi Bu. Sobartum. Tadi itu setelah sobarta, sobartum. Ya, ulang lagi Ustaz ya. Ya. Sabaro, sabaru. Sabarta, sabartu. Sabartu, sabarna. Artinya? Sabaro dia telah sabar. Sabaru mereka. Sobaru Bu, bacanya sobaru, bukan Ya, sabaru. sobaru mereka telah sabar. Sobarta, kamu telah sabar. Sobartum, kalian telah sabar. Sobartu, aku telah sabar. Sobatna, kami telah sabar. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Jawab artinya, saya tanya secara acak. Ya. Sobarta, Kamu telah sabar. kamu telah bersabar. Baik. Sobartum, Kalian telah bersabar. kalian telah bersabartu, Aku telah bersabar. aku telah bersabar. Masya Allah. Terima kasih Bu, luar biasa. Tetap semangat Bu. Jangan grogi. Rupanya. Ya, ini semua adalah wazan fi'il madi. Wazan fi'il madi atau kata kerja lampau yang asalnya adalah 3 huruf. Selanjutnya menambah kata untuk pola lampau. Katanya ada 4 huruf.
Nah, silahkan Ummu Asyati, boleh disetorkan satu kalimat saja, satu kata saja, kata iman, silahkan. Itu 4 kata. Ya. Amana amanu, amanta amantum, amantu amanna. Artinya, Amanah dia telah beriman. Amanu, mereka telah beriman. Amanta, kamu telah beriman. Amantum, kalian telah beriman. Amantu, aku telah beriman. Amanah, kami telah beriman. Masya Allah, terima kasih. Jawab artinya amanah. Kami telah beriman. Amantum, Kalian telah beriman. kalian teramantu. Aku telah beriman. Aku telah beriman, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Rustin. Ya. Silahkan kata jihad. Oh, jihad. Jahada jahadu, jahadta jahatum, jahadtu jahadna, jahadu dia telah berjihad, jahada dia telah berjihad, jahadu mereka telah berjihad, jahadta kamu telah berjihad, jahadtum jahatum kalian telah berjihad, jahattu aku telah berjihad, jahatna kami telah berjihad. Masya Allah. Terima kasih. Jawab artinya jahadna. Jahatna kami telah berjihad. Jahadtu. Jahattu aku telah berjihad. Jahadtum. Jahattum kalian telah berjihad. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Semangat selalu. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh fi'il madi. Nanti akan juga muncul kata-kata yang lainnya seperti aslama, asyaraka, hajaro, harroma, infajaro, intasoro. Untuk kata fi'il madi yang sudah kita ketahui adalah ditandai, kata pelaku ditandai dengan huruf waw di akhir kata. Huruf waw alif di akhir kata, huruf ta di akhir kata yang menunjukkan kamu, tum menunjukkan kalian, tu menunjukkan aku, na menunjukkan kami. Masih ingat ya? Ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya wazan fi'il mudhari. Wazan fi'il mudhari yang sudah atau pola kata kerja sekarang yang sudah kita ketahui adalah ditandai dengan tambahan huruf di depannya untuk dia, yaitu ditandai dengan ya, untuk mereka ditandai dengan ya, diakhiri dengan waw dan nun. Untuk kata kamu ditandai dengan huruf ta. Untuk kata kalian ditandai dengan huruf ta di depan waw dan nun. Kata aku ditandai dengan Alif. Kata kami ditandai dengan Nun. naf'alu. Ini semua adalah wazan fi'il mudhari. Nah, baik, siapa yang mau coba selain yang tadi sudah coba?
Siapa yang mau coba untuk melatihan merubah kata wazan fi'il mudhari? Kata ibadah. Ada yang mau coba? Saya Ustaz. Ibu siapa? Ibu Herlina, silakan. Yang mana Ustaz? Kata ibadah. Ibadah. Halaman 112. Kata budu dia beribadah, buduna mereka beribadah. Maaf Bu, untuk yang pertama bacanya enggak boleh panjang, enggak boleh ya budu, enggak boleh gitu. Tapi pendek. Saya ulang Ya Ustaz. budu dia beribadah. Iya. Budu dia beribadah, buduna mereka beribadah, budu kamu beribadah, buduna kalian beribadah. Budu aku beribadah. Nah, budu kami beribadah. Masya Allah. Terima kasih. Coba jawab artinya. Ta'buduna. Budu kamu budu. Yang panjang Ustaz, ulang. Yang lain bisa jawab dalam hati saja. Ta'buduna. Kalian beribadah. Kalian beribadah. Baik, terima kasih. Nanti bisa diperlancar lagi agar seperti menghafal surat Al-Fatihah. Boleh tanya Ustaz? Iya. Kata ganti dalam bahasa Arab kan dia laki-laki. Ada bedanya tidak dengan dia perempuan? Oh, ada Bu. Nanti kita akan belajar itu. Sebentar Ibu ya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan memang berbeda kan Ustaz ya. Ya, sebentar Bu. Terima kasih Ustaz. Untuk apa namanya untuk siapa aja. Ibu sebentar dulu ya. Saya ini dulu. Ya, guru. Ya Bu, bagaimana tadi pertanyaannya? Ustaz? Suaranya putus-putus. Ya, kan sudah dijawab tadi. Ada perbedaannya gitu antara. Oh iya, ada perbedaan nanti. Untuk perempuan dan laki-laki. Yang kita pelajari kan laki-laki saja kan. Dia laki-laki beriman, dia laki-laki kamil. Oh iya, ini mau menunjukkan yang kerap dulu keluar Bu, yang kerap yang kerap muncul, sehingga memudahkan nanti untuk menerjemahkan gitu. Ya, kerap muncul dalam Al-Quran ya kan. Betul, yang kerap muncul dulu. Terima kasih Ustaz.
Selanjutnya Ibu Sri Rahayu mau coba? Ya. Silakan. Ya. Apa Pak Zikir? Kalimat zikir silakan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Yatkuruna tatskuruna natskuru yatkuru dia berzikir, yatkuru nah mereka berzikir, tatkuru kamu berzikir, tatkuruna kalian berzikir, atskuru aku berzikir, natkuru kami berzikir. Masya Allah. Jawab artinya. Tazkuruna. Tazkuruna. Kalian berzikir. Kalian berzikir. Azkuru. Aku berzikir. Aku berzikir. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Bu. Nanti dilancar lagi. Jadi ingat-ingat. Jadi untuk fi'il mudhari ini ditandai dengan huruf awalnya ditambah ya untuk menunjukkan dia, untuk menunjukkan mereka, ya di depan, waw akhirannya atau waw alif. Nah, waw alif ya di depan, waw alif akhirannya itu menunjukkan kata mereka. Gitu. Ada juga menunjukkan kata mereka juga dengan waw dan nun. Tapi kebanyakan waw dan nun. Selanjutnya yang menunjukkan kamu tak di depan. Menunjukkan kalian tak di depan waw dan nun akhirannya. Yang menunjukkan aku dengan alif. Selanjutnya menunjukkan kami dengan nun di depan. Nah, diingat-ingat. Apabila ada kata yang seperti itu, menunjukkan siapa pelakunya. Gitu. Nah, yang tadi adalah 3 huruf. Fi'il mudhari 3 huruf. Nah, sekarang yang 4 huruf. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau? Ibu siapa? Ibu Ira, silakan. Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Kata iman. Kata iman. Yu'minuna, tu'minuna, nu'minu. Yu'minu dia beriman. Yu'minuna mereka beriman. Tu'minu kamu beriman. Tu'minuna kalian beriman. U'minu aku beriman. Nu'minu kami beriman. Masya Allah. Jawab artinya yu'minuna. Yu'minuna. Mereka beriman. Tu'minuna. Kalian beriman. Kalian beriman. U'minu. Aku beriman. Aku beriman. Masya Allah. Satu lagi, siapa yang mau coba menambah 4 kata untuk pola sekarang? Ada yang mau coba dari bapak-bapak mungkin? Silahkan. Saya mau coba Pak Ustadz. Oh, Ibu Khadijah, silahkan. Kata infak. Kata infak, silahkan. Yunfiquna, tunfiquna, anfiqu. Artinya? Yunfiqu dia berinfak. Yunfiquna mereka berinfak. Tunfiqu kamu berinfak. Tunfiquna kalian berinfak. Amfiqu Unfiqu. Domah ya Pak Ustadz ya. Unfiqu aku berinfak. Nunfiqu kami berinfak. Kami berinfak. Jawab artinya tunfiquna.
tunfikuna, kalian berinfak. Kalian berinfak. Yunfiqu. Yunfiqu, yang pendek punya Pak Dia. Ustaz. Dia Dia berinfak. Masya Allah. Luar biasa. Ini kata-kata yang kerap muncul lah. Jadi harus sering dilatih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan selancar membaca surat Al-Fatihah selanjutnya. Amin. Nah, ini dia yang kita sudah pelajari sama-sama, bahwa huruf ya di depan, wawu dan nun akhirannya. Ata'ana, yata'ana, yata'ana, yata'ana. Ya di depan, ta, kamu, alif atau yaitu menunjukkan aku, nun menunjukkan kami. Nah, di sini. Nah, untuk pertemuan yang ke-9 ini adalah materi baru pada hari ini, yaitu isim fa'il atau kata pelaku. Bapak Ibu bisa membuka halaman ke-115. Pelaku. Sudah menemukan halamannya? Sudah. Terima kasih. Baik. Yang kita tahu sama-sama bahwa kata pelaku di dalam Al-Quran sekejap ditandai dengan warna Biru. warna biru, biru pelaku orang yang, kan gitu ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Itu kata pelaku dalam bahasa Arab dinamai dengan isim fa'il. Isim fa'il adalah kata pelaku. Nah, gitu. Nah, untuk isim fa'il ini kita hanya mempelajari dari nomor-nomor yang berwarna merah saja. Gitu. Nah, hanya ada 5 yang kita pelajari. Nah, ini juga tadi yang ditanyakan sama Ibu siapa tadi? Ibu Asminar. Ya, ini kita akan belajar ini. Di sini ada kata perempuan yang isim fa'il. Nah, isim fa'il ini loh, kok polanya beda lagi sekarang dari sananya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya saja. Fi'il madi, fi'il mudhari dan isim fa'il. Fi'il mudhari dan fi'il madi dan fi'il mudhari sudah kita pelajari apa perbedaannya. Sekarang untuk isim fa'il ini apa bedanya? Isim fa'il ini bedanya ditambah alif setelah huruf pertamanya. Gitu. Fa'ilun. Nah, gitu. Bedanya adalah ditambah huruf alif di depannya. Panjang ya Ustadz. Gimana? Iya, fa'ilun. Fa'ilun. Nah, gitu. Yang menunjukkan orang yang. Ini kalau fa'il orangnya satu. Fa'ilun orang yang. Gitu. Nah, ada fa'iluna orang-orang yang. Fa'ilina sama orang-orang yang. Ya, yang menunjukkan mereka banyak. Itu orang-orang yang fa'iluna. Fa'ilina. Terus yang untuk menunjukkan perempuan apa? Yang menunjukkan perempuan cirinya 2. Nah, cirinya 2, ada alif dan diakhiri dengan ta marbutoh. Untuk menunjukkan 1.
orang pelakunya. Terus yang kedua, untuk menunjukkan banyak huruf alif dan tak marbuto, tak taknis akhirannya. Fa'ilat. Sampai di sini bisa diikuti? Sekarang mempelajari berapa Pak Ustadz? 4 apa 5? 5. Tapi untuk makna fa'ilin sama dengan fa'ilun. Menunjukkan banyak orang. Bisa diikuti sampai sini? Kita lanjut. Nah, kita langsung praktek contohnya. Fa'iluna, orang yang atau yang atau pelaku laki-laki. Nah, solihun. Nah, solih. Orang yang soleh, laki soleh. Laki-lakinya 1. Gitu. Anak yang soleh. Nah, kita sering bilang anak yang soleh. Putra yang soleh. Nah, apalagi contohnya? Kafir. Orang yang kafir. Orang kafir 1. Nah, gitu. Kafir 1. Orang yang kafir, menunjukkan pelakunya 1 orang. Selanjutnya, kalimatnya yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin. Yang memiliki atau pemilik. Loh, kok bisa kayak gini ya? Ini kembalinya kepada Allah. Gitu. Kalau kan tidak mungkin orang yang memiliki. Karena Allah bukan orang. Nah, jadi yang memiliki. Nah, itu termasuk berarti maliki. Oke. Selanjutnya, wala a'budu, wala ana abidum ma'abatum. Ya. Orang yang beribadah atau menyembah. Abid, orang yang beribadah. Orang yang menyembah. Berapa orang? 1 orang. Salah di sini. Selanjutnya, ini fa'iluna. Fa'iluna, orang-orang yang bisa dalam kamus ada O2 menunjukkan orang-orang, berarti banyak orang. Contohnya apa? Solihuna, orang-orang yang soleh. Solihina, orang-orang yang soleh. Gitu. Bisa diikuti? Orang-orang yang berarti lebih dari 1 ya Pak Ustaz? Ya, lebih dari 1. Yang menunjukkan lebih dari 1 sama seperti fi'il mudhari diakhiri dengan waw dan nun. Nah, akan tetapi awalnya berbeda. Kafiruna. Nah, kita sering kemarin ya kita sering menerjemahkan kafiruna, kafirina, menunjukkan orang-orang yang kafir. Banyak orang-orang yang kafir. Selanjutnya, nah contohnya apa lagi? Kul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang
kafir. Wala antum abiduna, orang-orang yang beribadah. Kan tadi abid satu orang, kalau sekarang abiduna, orang-orang yang beribadah. Ya. Gitu? Bisa diikuti? Ya. Selanjutnya fa'ilah. Kita bacanya, kita baca sukunkan saja sehingga diganti tak marbutohnya dengan ha besar. Fa'ilah. Fa'ilah. Fa'ilah menunjukkan kata perempuan yang. Ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Asmina. Fa'ilah. Fa'ilah perempuan yang. Perempuannya satu ya Pak Ustadz? Perempuannya satu. Ya. Ini yang untuk dia ya Pak Ustadz. Iya, Dia. iya betul. Nah, kalau contohnya apa? Solihah. Perempuan yang solihah. Jangan perempuan yang solih. Kalau solih, Laki-laki. laki-laki. Kalau perempuan, solihah. Oh iya. Gitu ya. Sorry. Nah, untuk kafirotun. Kafiroh. Kafiroh adalah perempuan yang kafir. Kafiroh. Kafiroh. Perempuan yang kafir. Kafirun. Orang-orang yang kafir. Gimana, Bu? Kafirun. 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 Orang-orang yang kafir. Nah, terus ada perempuan yang banyak. Banyak. Solihat. Solihat. Perempuan yang solih. Perempuan yang solih. Oh, bacanya disukun ya itu Pak. Ya, disukunkan saja. Nah, disukunkan saja. Fa'ilat. Lihat. Bisa diikuti sampai sini. Allah. Contoh yang kedua, kafirot. Perempuan-perempuan yang kafir. Kafirot. Perempuan-perempuan yang kafir. Kalau dua perempuan, Ustaz. Ah, kita yang kerap dulu muncul dalam Al-Quran. Kalau dua perempuan itu bisa jadi bahasa percakapan mungkin nanti kita pelajari di lain waktu. Sekarang. Nah, ini juga dihafal. Ini juga dihafal. Isim fa'il ini dihafal. Sama seperti fi'il madi dan fi'il mudhari. Gitu. Saya contohin dulu. Pakai tangan. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilin. Fa'ilah. Fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'iluna, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ili, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Sekarang sama-sama ininya dulu, wazannya dulu. Fa'il. 1, 2, 3. Fa'il. Orang yang Wazannya dulu, Bu. Orang. Fa'il.
fa'ilun, fa'ilin, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilah, fa'ilat, fa'ilat, fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilina, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Baik, siapa yang mau coba? Atau kita coba sama-sama ya? Sama-sama. Kita wazannya terlebih dahulu. 1, 2, dengan tangan agar mudah untuk dihafalnya. Cara bacanya disukun aja semua. Jadi enggak dibaca fa'ilun, tapi fa'il. 1, 2, 3. Fa'il. orang yang mengerjakan, Wazannya terlebih dahulu. fa'il, Fa'ilun. fa'ilun, Fa'ilin. fa'ilah, Fa'ilah. Sekarang sama artinya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, orang-orang yang mengerjakan. fa'ilin, orang-orang yang Mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Bisa? Coba, ada yang mau coba silahkan. Bingung. Ini yang itu. Ustaz. boleh saya Oh, Ustaz? baik, Ibu Mimbariani dulu, silakan. Ya. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilin, Bacanya fa'ilin. fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Ya. Yang lain bisa di dalam hati terlebih dahulu. Silakan, lanjut Ibu Mimbariani dengan artinya. Artinya fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilun orang-orang yang mengerjakan, fa'ilin orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Masya Allah. Kita coba Ustaz. Ya. Baik, Ummu Asyatin terlebih dahulu. Ya. Baik, silakan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'il, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Asminar boleh coba kata ibadah. Gimana? Yang lain bisa mengikuti di dalam hati. Abidu, abidu, abiduna, abidina, abidah, abidat. Ya, dengan artinya Abidu, orang di yang ini aja Bu. Nah, apa? Di
sukunkan saja. Abid, nggak usah dibaca abidun. Abid, orang yang beribadah. Abidun, orang-orang yang beribadah. Abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidah, perempuan-perempuan yang beribadah. Untuk yang terakhir nggak dibaca abidah, Bu. Abidat. Ya, abidat. Ya. Orang-orang. Perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah. Masya Allah. Terima kasih, Bu. Ulang lagi ya. Boleh. Abid, orang yang beribadah. Abidun, orang-orang yang beribadah. Abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. Masya Allah. Jawab artinya secara acak. Abidat. Perempuan-perempuan yang beribadah. Abidun. Orang-orang yang beribadah. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Lanjut. Siapa yang mau coba kata zikir? Pak Ustaz. Silahkan. Ibu siapa? Asminar. Siapa? Ibu siapa? Ibu Sri? Mau coba kata zikir? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiru, zakiruna, zakirin, zakiro, zakirot. Disukunkan saja Ibu bacanya. Oh ya. Zakir. Zakir, orang yang berzikir. Zakirun, orang-orang yang berzikir. Zakirin, orang-orang yang berzikir. Zakiro, perempuan yang berzikir. Zakirot, perempuan yang berzikir. Perempuan-perempuan yang berzikir. Jawab artinya zakirina. Orang-orang yang berzikir. Zakirot. Zakir, perempuan yang berzikir. Berzikirnya benar. Perempuannya salah. Oh. Perempuan yang berzikir. Zakirot. Perempuan yang berzikir. Perempuan yang berzikir. Yang berzikir. Banyak. Selanjutnya kata syukur. Siapa yang mau coba? Pak Ambu mau coba silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syakir, syakirun, syakirin, syakirah, syakirat. Syakir, orang-orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakirah, perempuan yang bersyukur. Syakirat, perempuan yang bersyukur. Jawab artinya syakirina. Syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Syakirat. Perempuan-perempuan yang bersyukur. Perempuan-perempuan yang bersyukur. Masya Allah. Terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan ini dihafal agar mengetahui sebagai pola menerjemahkan Al-Quran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum ada, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini ada abid. Nah, di ini Ibu, Bapak bisa membuka halaman 24. Abidin, orang-orangnya.
Ada ya? Di sini ada kata abid, terus ada keterangannya ada o. Kalau O2 adalah orang-orang. Abidina, orang-orang. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa kata-kata tersebut isim fa'il ini kerap berulang. Nah, banyak di Al-Quran. Banyak yang akan kita temukan atau yang sudah kita temukan. Gitu. Kalimat apa lagi? Kalimat zikrun. Zikir. Di sini juga banyak yang yang kerap keluar, yang kerap muncul, yang kerap dibaca. Gitu. Kalimat syukur juga demikian. Syakir, syakiruna, syakirin, syakirun, syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakir, orang yang bersyukur. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Itu tadi ya kan kita tahu pulanya yang isim fa'il tadi itu apa? Yang tadi abid ya, abidun, abiduna. Nah, tadi di kamus tadi itu abdun. Itu abdun kata apa? Apa ya? Apa itu? Perbedaan abidun dengan abdun. Abid, di sini keterangannya abid. Abdun, ini ada di bawah abdun hamba. Oh, hamba. Kalau abid adalah orang yang menghamba. Hamba. Jadi kalau kata abdun itu dipakai. Gimana Pak? Abdun berarti orangnya apa? Orangnya. Orang. Gitu. Kalau abid orang yang melakukan. Tapi di dalam Al-Quran ini yang kerap kali itu abidun ya, bukan abdun. Iya, betul Pak. Yang kerap di sini abid. Abidin, abidun. Seperti itu. Maksudnya mungkin, maaf, kalau kata abdun itu artinya apa? Hamba. Hamba. Ya. Hamba artinya hamba tidak melakukan sesuatu, hanya hamba ya. Hamba, betul. Hamba. Tidak ada hubungannya dengan ini ya, Ustaz. Tidak ada hubungannya dengan polanya. Isim tidak. Ini isim fa'il ini ingin menunjukkan orang atau pelaku orang yang melakukan. Kayak kafiruna, orang yang melakukan kekafiran. Kafiruna, orang-orang yang melakukan kekafiran. Fasiquna atau fasiqina, orang-orang yang melakukan kefasikan. Gitu. Berarti kalau abdun itu dia aslinya isim atau kata benda ya atau apa? Isim. Ya, isim. Kalau ini menunjukkan juga pekerjaannya, pelakunya. Pelaku kekafiran, orang-orang yang kafir. Kalau tidak salah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata abdan syakura ya. Abdan syakura. Ya, abdan syakura berarti hamba yang bersyukur. bersyukur. Iya.
Syakir. Syakiruna, syakirina. Nah, untuk pola-pola ini bisa diikuti. Ustadz, boleh tanya nggak? Ya, Kayaknya silakan. mundur kan tadi kita fa'il itu kan orang yang melakukan. Nah, Ya. tapi kan ada bilang ibadah. Nah, tadi apa kata dasarnya ibadah. Terus kalau untuk merubah kok jadi abid, terus abad apa tadi abadun. Abid. Kalau abid itu ya tadi abid itu orang yang melakukan. Bukan, maksud saya kan kayak umpamanya ibadah. Tadinya awal katanya ibadah, menjadi jadi abid gitu. Maksudnya merubah ainnya itu jadi ada fathah gitu. Nah, itu emang polanya apa gimana gitu. Kan tadi kita bilang nih, kayak syukur. Nah, itu menjadi jadi syakir gitu ya. Syakir. Nah, gitu. Iya, Ini emang polanya Ibu. Gitu kan? Nah, iya, tiba-tiba betul. bisa. Nah, itu yang belum ketemu nih dari mana ini hanya kalau kita mau berubah. Kayak gitu. Terus jadi jakirun, kan berarti awalnya i menjadi ja'a gitu. Itu yang tadi jadi bingung. Nih apa kalau sakuran apa gitu. Itu Iya. Ini polanya dalam bahasa Arab sudah baku. Dalam bahasa Arab itu ada 14 pola. Ada 14 pola. Yang di dalam sekejap hanya diambil 6 saja. Karena yang kerap muncul dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kok polanya seperti ini? Bisa berubah-berubah. Nah, kalau berubah-berubah emang ya apa yang tadi saya sampaikan ada 14 pola yang dipelajari 6. Loh, polanya sudah baku seperti itu. Polanya seperti itu, ada ada yang kita sudah pelajari fi'il madi, fa'ala, fa'alu itu. Terus ke fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'aluna, selanjutnya abid, abiduna, isim fa'il. Nah, itu polanya sudah emang demikian seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya kok bisa AIU-nya bisa beda. Nah, itu ada ilmu lain yaitu nahwu gitu. Dan nahwu tidak dibahas di sini. Ya. Oke, berarti gini Ustaz. Berarti kita harus menggunakan itu aja yang sudah baku. Betul. Nah, saya karena kita tadi yang taunya fa'il doang gitu, tiba-tiba kok harus merubah jadi ibadah menjadi abid apa gitu. Itu jadi berarti kita sekarang kan nggak usah mikirin perubahannya, tapi mikirin hafalan yang tadi fa'ilun gitu ya. Betul. Betul. Karena ini apa namanya? Untuk Al-Quran sekejap ini kita tidak seperti belajar bahasa Arab percakapan ataupun membuat kalimat. Kita dikasih rumus untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Gitu. Jadi kata-katanya firman Allah, kita mau tahu nih artinya apa. Gitu. Ini rumusnya gitu. Jadi kalau belajar bahasa Arab utuh, itu kita belajar merangkai kata seperti apa. Jadi jumlah mufidah kalau di bahasa Arab itu ada cara merangkai kalimat gitu. Iya. Jadi untuk itu kita tidak. Iya, tadi karena kenapa saya tanyakan gitu, pas mau merubah bingung lah harus gimana nih kan gitu karena saya agak lambat kan ngikutinya gitu. Iya. Qadarullah sama Allah dikasih fokus pas jadi tadi saya nyebut sekarang inget tuh fa'il ada cuma 4 tuh fa'il apa istilahnya pelaku. Isim fa'il. Isim fa'il itu alhamdulillah nih udah terpatri insya Allah. Tapi waktu merubah tadi agak bingung loh. Nanti kalau zikir, sakur, ibadah apa gitu berarti udah Ustaz. Oke. Ini hanya rumus saja Bu, hanya rumus ketika kita menemukan pola yang ketika kita baca Al-Quran menemukan syakir, berarti orang-orang yang bersyukur gitu. Oke. Abid gitu.
Jadi tidak usah bingung untuk gimana nanti merangkai kata. Soalnya kita tidak dalam belajar bahasa Arab. Benar, tadi maksud saya bukan bingungnya tadi kan coba kalau merubah syukur. Wah, gitu tadi sih. Oke. Gitu. Iya. Terus satu lagi tadi kalau nggak salah Ustadz ngomong apa tadi? Yakina, yakana itu apa rumus ya? Rumus itu. Rumus. Nah, ini yang ini Bu. Untuk isim fa'il ini ditunjukkan ini polanya sama. Untuk isim fa'il ini huruf keduanya alif, selanjutnya huruf ketiganya itu berharkat kasroh. Kafir, fasik. Nah itu. Tapi tadi nyebut ada yakana, yakinu maksudnya yakana. Ada kalau nggak tadi ingat yakana terus ya apa gitu. Kayak tadi nyebutin tuh. Seingat saya nggak nyebutan, tidak menyebutkan. Mungkin Bu. Gimana? Singkatan Nataya kali. Iya, singkatan maksudnya. Oh singkatan, singkatan tadi untuk fi'il mudhari. Kata ana. Oh tadi untuk fi'il mudhari. Tadi saya menyingkat ta'ana untuk memudah menghafalkan. Ulang Ustaz itu tadi mau saya. Oh itu. Ini. Ini ya. Ini. Ya betul. Fi'il mudhari. Nah ya. Nah untuk menghafal fi'il mudhari bisa disingkat ya ta'ana. Ya ta'ana, ya ta'ana. Ana, ya ta'ana. Ya ta'ana. Huruf ya, huruf ta, huruf alif, huruf nun. Jadi apa tandanya itu di depan ya ta'ana, ya ta. Kalau ya maluna berarti mereka maluna mereka beramal. Ya malu. Dia beramal gitu. Ya. Makasih Ustaz ya. Jadi saya tadi ingat supaya ingat kan ya ta'ana. Oh nanti ya ta huruf alif gitu maksudnya kan. Iya. Kan makasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Kalau isim apa Pak Ustaz? Isim fi'il singkatannya isim fa'il. Isim fa'il itu kata pelaku. Maksudnya urutannya gitu. Tadi itu kan ya, ta. Oh, yang ini. Kalau ini agak sulit disingkat karena perubahannya pada huruf yang kedua dan itu sama semua, yaitu tandanya alif. Gitu. Tapi untuk diakhiri, untuk akhirannya ada kesamaan. Untuk menunjukkan kata orang banyak, yaitu dengan waw dan nun. Itu yang fa'ilin itu kok alifnya nggak merah kenapa, Tat? Yang Alif, nomor 3. Oh, tidak dimerahin aja, Bu. Oh. Tapi sama polanya. Sama untuk menunjukkan orang-orang yang banyak gitu. Ya ini ingin menunjukkan bahwa makna orang-orang yang itu berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Gitu. Yang kerap muncul untuk menunjukkan orang-orang pelaku itu diakhiri dengan waw dan nun dan ya dan nun. Insya Allah kita akan temukan. Sampai di sini bisa diikuti? Ustaz. Ya. Ibu siapa nih? Ibu Rustin. Ya, saya nanya dulu Pak Ustadz. Tadi seperti Pak Ustadz sudah menyebutkan bahwa kita mempelajari 6 pola ya Pak Ustadz. Berarti kita sudah 3 pola ya. Fi'il mahdi, fi'il mudhari, dan sekarang isim fa'il. Isim fa'il, ya. Iya. Pak Ustadz, mau tanya. Iya. Itu yang tadi halaman 115,
Pak Ustadz kan menerangkan yang bagian atas saja yang fa dipanjangin. Di bagian bawahnya ada mim itu apa tuh bedanya yang atas dengan bawah? Muf'ilun. Yang di bawah. Ya, yang halaman 115 Pak Ustadz. Yang di bawahnya ada muf'ilun yang ada diawalin dengan mim, huruf mim. Mazan 2 Ustadz itu. Belum dipelajari. Oh, ini. Ya itu belum dipelajari dulu, Bu. Oh, belum gitu. Ya. Ini kita pelajari dulu. Sama-sama isim fa'il itu yang bentuk pertama, ini bentuk yang keduanya. Betul. Oh, Nah, betul. Baik, kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini yang disampaikan hari ini kebutuhan menjelaskan tasmi di ayat 25 dan ayat 26. Akan kita koreksi bersama. Nah, untuk selanjutnya, di samping itu perlu juga setoran isim fa'il, kata pelaku 3 huruf. Setorannya 1 kata aja. Seperti itu. Baik. Maksudnya 3 huruf gimana, Ustadz? Ya itu yang 3 yang di atas tuh. Yang tadi. Yang tadi ibadah. Oh, ibadah, syukur ya tadi ya. Ibadah, zikir, syukur, sabar, berilmu, atau amal. Ya. Saya belum pernah setoran nih Ustadz. Waktu itu cuma sama Ustadz apa ya, Nur Ihsan laporan langsung. Oh gitu. Soalnya belum tahu juga gimana apa ya, pakai audio atau apa tadi LSM apa tuh kayaknya belum. Oh iya, sekarang LMS-nya sedang problem. Jadi agak bingung. Nanti dalam perbaikan. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita persiapan tasmi ayat ke-25 dan ayat ke-26. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai tasmi ayat ke-25 terlebih dahulu. Siapa yang mau menterjemahkan? Coba menterjemahkan. Lihat ini yang tadi. Saya boleh Ustaz. Oh iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babasyiri, dan sampaikanlah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman. Wa amilus sholihati, mereka telah beramal yang soleh, amalan yang soleh. Annalahum, bahwasanya Allah bagi mereka jannatin tajri, taman-taman surga yang mengalir, min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu, setiap kali mereka telah dirizkikan, setiap kali mereka telah diberikan rizki minha darinya, min samarotir rizqo, dari buah-buahan sebagai rizki. Qalu hadza, mereka berkata ini adalah alladzi ruziqna, yang telah dirizkikan kepada kami, min qablu, dari sebelum. Wa utubihi, mereka telah diberikan dengannya rizki mutasyabiha, yang serupa. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya
azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan, wahum fiha khalidun, dan mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Sudah mulai banyak dipraktekkan ininya, apa namanya, kertas ajaib 1 sampai 15-nya. Terima kasih. Ada yang mau coba lagi? Silahkan. Ayat 26-nya ya, Ustaz? Ayat 25 dulu. Oh. Ibu Wiwin mau coba? Saya coba ya, Ustaz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladzina, dan sampaikanlah kabar gembira alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, annalahum, bahwasanya bagi mereka jannatin, surga, tajri, mengalir min tahtial anhar, di bawahnya sungai-sungai, ulama, setiap kali ruziku dia telah merizkikan minha, telah dirizkikan ya, dirizkikan minha, darinya, min samarotin, dari buah-buahan, rizkon, sebagai rizki, kolu, mereka berkata, hadza, ini alladzi, yang ruzikna, kami telah dirizkikan, min qablu, dari sebelum, wa utubihi, wa utubihi, dan telah diberi bihi, dengannya, mutasabiha, yang serupa, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan, mutahharatun, yang suci, wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bu Win, saya coba izin untuk mengulang. Koreksi ya Ustaz. Ya, sudah hampir-hampir sempurna sama seperti Ummu Asyati tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah beriman dan telah beramal amalan soleh. Nah, as-solihat di sini kan ya tadi yang kita pelajari adalah perempuan-perempuan yang soleh, gitu ya? Oh iya iya. Kan ini tadi yang solihat, gitu. Nah, tapi di sini bukan perempuan-perempuan yang soleh, tapi amalan-amalan yang banyak. Nah, gitu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samaratin rizqo, setiap kali mereka telah diberikan rizki darinya, qalu hadza ruzikna min qablu, surga buah dari mana ya, kullama ruziku minha min samaratin rizqo, setiap kali mereka telah diberikan rizki darinya, surga dari buah-buahan sebagai rizki. Buah-buahan nggak pakai dari minha itu. Min samarot, darinya itu artinya nyanya itu surga ya Ustaz? Samarot. Min samarotin ke samarot, min samarotin dari buah. Nah, yang tadi kan kulama ruziku minha, minhanya itu kan darinya itu artinya surga Pak Allah. Dari surga. Surga ya.
min samaratin rizqa qalu hadza ruzikna min qablu. Mereka telah berkata, inilah buah yang telah dirizkikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka telah diberikan dengannya buah itu yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Nah, ini ada salah satu rumus yang tadi kita sudah pelajari. Khaliduna, orang-orang yang kekal. Khaliduna, orang-orang yang kekal. Di situ. Baik, lanjut. Ayat ke-26. Ibu siapa? Saya boleh, Ustaz? Oh iya, silakan. Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak malu atau tidak segan-segan ayyab riba masalah membuat perumpamaan ma ba'udatan fama fauqaha, seekor nyamuk. Saya agak bingung Ustaz. Fauqaha kan kalau di sini di atas ya. Iya. Tapi kalau di terjemahan Al-Quran kita lihat seekor nyamuk atau bahkan yang lebih rendah dari dia gitu. Oh iya. Nanti bisa dijelaskan, dilanjutkan dulu, Bu. Jadi memberikan perumpamaan seekor nyamuk bahkan yang lebih rendah kan kalau di itu yang lebih besar nggak apa-apa. Oh, yang lebih besar dari nyamuk maksudnya. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang mereka telah beriman, faya'lamuna annahul haqqu, maka mereka mengetahui bahwasanya dia kebenaran, dia mir rabbihim. Annahu dari apa? Faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Maka mereka mengetahui kebenaran itu dari Rabb mereka. Annahul haq, sesungguhnya kebenaran itu benar. Ya. Sesungguhnya itu benar. Oh, sesungguhnya itu benar. Ya. Dari Rabb mereka. Iya. Wa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang mereka telah kafir, dan adapun dan adapun orang-orang yang mereka telah kafir, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Iya. Yudhillu bihi katsira, dia menyesatkan dengannya banyak orang maksudnya. Iya. Wa yahdi bihi katsira, dan dia menyesatkan dengannya banyak orang. Iya. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah dia menyesatkan dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Masya Allah. Baik, terima kasih. Bihi ini kembali kemana? Bihi ini, nah ini. Bihi ini hinya kembali ke Allah kali ya? Ke permisalan. Oh, ke permisalan. Iya. Baik, luar biasa. Sudah
sudah banyak perubahannya ini ibu-ibu. Insya Allah semuanya saya yakin ibu-ibu yang lain juga demikian. Sudah bisa merubah, sudah bisa mengartikan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari bersama. Tapi menyusunnya yang secara benarnya meraba-raba juga. Masih ya apa merangkainya nggak tahu yang mana yang diduluin gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau perkata per kata, insya Allah udah bisa. Jadi insya Allah bisa. Tapi nyusunnya Pak Ustadz, yang mana yang diduluin, mana yang di belakang. Sama berarti Bu Ajica. Nyusunnya yang sulit. Iya. Baik, izin menjelaskan mengenai ayat yang ke-25 ini. Ayat yang ke-25 ini adalah berupa kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk disampaikan kepada orang-orang yang telah beramal soleh. Kita yang sudah berbuat baik di dunia ini tidak cuma-cuma, karena Allah akan berikan ganjarannya, Allah akan berikan balasannya. Berupa apa? Berupa surga. Berupa surga yang mana di bawahnya adalah air yang mengalir. Dan dan juga Allah akan berikan seluruh apa-apa yang manusia butuhkan, yang manusia inginkan. Salah satunya contohnya adalah buah. Ketika Allah memberikan buah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu akan bilang, hadzalladzi ruzikna min qablu, ini adalah yang pernah kita terima, yang pernah kita dirizkikan oleh Allah sebelumnya, yaitu di dunia. Kita juga pernah merasakan buah apel ini di dunia. Kita juga pernah merasakan buah jeruk ini di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, yang Allah berikan, yang telah Allah yang serupa. Itu kata orang-orang beriman ketika di dalam surga nanti. Terus kata Allah, itu hanya serupa. Wa utubihi mutasyabiha, aku memberikan ini, yang telah aku berikan ini hanyalah serupa. Yang telah aku berikan di dunia itu hanya serupa. Walhum fiha azwajum mutahharah. Yang kamu rasakan di surga ini adalah yang disucikan. Yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan kalian akan kekal di dalamnya. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan oleh nabinya untuk kita semua agar tetap terus beramal baik, tidak bosan beramal baik. Nah, gitu. Selanjutnya yang di ayat yang kedua adalah sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat permisalan-permisalan. Meskipun hanya seekor nyamuk. Famab fauqoha. Adapun di atasnya, kalau di sini di atasnya, dan adapun yang di dalam Al-Qur'an yang terjemahan bebas itu artinya lebih hina, lebih kecil gitu ya Bu ya. Jadi atasnya lebih rendah. Ya. Fama fauqoha ini terbagi menjadi dua maknanya. Yang pertama lebih besar, yang kedua lebih kecil. Yang pertama lebih besar itu maksudnya di atas, lebih besar. Allah bisa menciptakan gajah, Allah bisa menciptakan yang lebih besar daripada gajah. Terus yang kedua, Allah bisa menciptakan yang lebih kecil. Maknanya Allah bisa menciptakan juga yang lebih hina daripada nyamuk. Nah, gitu. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq. Kalau orang-orang yang beriman itu menanggapi
permisalan yang dari Allah itu dengan iman atau meyakini bahwa apa yang datang dari Allah adalah kebenaran. Tapi untuk orang-orang yang kafir, mereka bertanya-tanya, Allah ngapain sih buat yang kayak gini? Nggak bisa apa yang buat yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi gitu. Dengan permisalan yang Allah datangkan, itu banyak orang yang sesat gitu. Dan juga banyak orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudillu bihi ilal fasikun. Yang Allah tidak sesatkan adalah yang Allah tidak akan menyesatkan orang dengan permisalan-permisalan, dengan contoh-contoh yang telah Allah berikan di bumi. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan di bumi ini, Allah tidak akan sesatkan seseorang. Kecuali orang-orang yang fasik. Nah, kita sudah belajar siapa rumusnya? Al-fasikin. Fasikin orang-orang yang fasik. Nah, fasikin. Fasikun, orang-orang yang fasik. Nah, di sini Allah mau katakan demikian. Orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwasanya ada Allah yang Maha Besar. Jangan seperti orang-orang yang kafir yang bertanya, Allah ngapain sih uji saya? Allah ngapain sih? Gitu. Allah itu tidak akan memberikan pelajaran bagi seseorang agar dia lebih beriman, agar dia lebih bertakwa, agar dia meyakini bahwa apa-apa yang datang dari Allah itu adalah benar dan hak. Gitu. Nah, fasik itu apa? Fasik itu mental melanggar. Allah kasih tahu A, dia kerjain B, dia kerjain C, dia kerjain D. Disuruh untuk tidak meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat. Nah, itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah mental melanggar. Nah, maka hikmah dari ini semua adalah taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua adalah pelajaran untuk kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang pertama, orang-orang yang baik, orang-orang dari ayat yang ke-25 kita ambil kesimpulannya, orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh di dunia, Allah akan berikan ganjarannya di surga, yang gambaran surga tersebut adalah air yang mengalir di dalamnya, sungai yang di dalamnya air yang mengalir, dan di bawah air mengalir itu Allah tumbuhkan buah-buahan yang disucikan oleh selain buah-buahan, Allah juga berikan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Nah, yang untuk mengulangi yaitu garis hijau yang garisnya 2 itu kalimat pasif, jadi ditambah di. Ruzikna dirizkikan. Ya, ruzikna dirizkikan. Selanjutnya wa utu dan didatangkan. Dan diberikan. Wa utu dan diberikan. Ruziku dirizkikan, yang telah dirizkikan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau saya kekurangannya tuh Pak Ustadz, kalau udah diartikan di kertas ajaib itu sama di kamus, nah pada saat merangkainya itu mengerti sebetulnya maksudnya, tapi kata-katanya itu kadang sulit, masih belum bagus gitu Pak Ustadz. Oh iya, tidak apa-apa Bu, kan kita sama-sama belajar. Nah, solusinya setelah Ibu mengartikan, setelah Ibu rangkai sendiri, Ibu cocokkan dengan Al-Quran terjemah. Oh boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Yang tidak boleh, pakai Quran terjemah dulu, baru Al-Quran sekejap.
Oh ya. Yang tidak boleh itu. Setelah ibu mendapatkan artinya, nah, ini kan yang warna kalimat kata yang berwarna hitam, ibu cari di kamus di buku yang warna hitam. Yang warna biru, nah juga demikian di kertas warna biru. Nah di situ ibu bisa cocokkan setelah ibu artikan semuanya. Adapun yang tidak, yang ibu sudah tahu artinya, ibu tidak perlu tulis. Nah, setelah itu ibu cocokkan dengan Al-Quran Kemenak itu, terjemah. Cocok atau tidak. Adapun tadi ketidakcocokan, ya mungkin sedikit akan tetapi maknanya sama mengenai fauqoha. Fauqoha ini diartikan dua, yang lebih hina atau yang lebih besar. Maknanya Allah mau kasih tahu bahwa Allah itu bisa menciptakan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Nah itu Pak Ustadz, saya mau nanya, yang azwajum itu kan pasangan ya, mutahharoh itu suci, pasangan yang suci itu artinya manusia atau gimana Pak Ustadz? Iya, betul, pasangan-pasangan kita. Nah, mutahharatun bukan suci, Bu. Di dalam kertas warna biru artinya sudah disucikan. Disucikan ya. 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 Iya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sedikit tambahan terkait dengan mutahharatun, Pak Ustadz. Ya. Jadi itu tadi kan mutahharatun itu Pak Ustadz menerangkan bahwa yang telah disucikan itu selain dari pasangan, buah-buahan juga ya gitu. Ya. Apa-apa yang ada di surga itu yang disucikan Allah gitu. Jadi selama ini kan pengertian kita hanya terfokus ke azwaj aja, ke pasangan gitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Ya, saya Ustadz. Ya, silakan Pak. Itu kan kalau fa itu kan lalu ya, lalu maka atau kemudian ma itu bukan atau tidak. Nah ini kan di sini disambung fama ya. Iya. Yang di ayat berapa Pak? Yang 26 ini. Ya. Fama fauqaha ini kan. Ya. Kalau di kamus kan tidak ada ya, karena ini ke warna merah berarti di kertas ajaib. Iya. Fama fauqaha. Fa kan lalu atau maka. Nah bukan dirangkaikannya itu apa yang bagaimana merangkaikannya ini fama. Lalu ma apa yang fauqoha di atasnya kan gitu Pak. Oh berarti tetap ya lalu apa yang. Iya, lalu apa yang di atasnya. Fauqoha di atas. Apa ma-nya ketidak Ustaz? Kan ma bisa tidak juga atau bukan? Ya, bisa apa yang. Oh ya. Iya. Karena untuk ini bisa untuk menerjemahkan apakah ini tidak atau apa yang, melihat kata sebelumnya yang sudah kita artikan. Yeah. Ma ya, ma apa yang. Yeah. Lalu apa yang. Ya kalau pa kan sebab akibat ya. Kalau ya kalau lalu kan rangkaian dari keterangan sebelumnya. Betul. Ada lagi? Terima kasih Pak Ambu pertanyaannya. Baik. Kalau gitu, nah untuk pertemuan, tugas pertemuan 9 dan pertemuan yang ke-10, setoran pola kata pelaku. 3 huruf, ubah 1 kata, dan tasmi faham Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 sampai 29. Itu Bapak Ibu.
Alhamdulillah pertemuan pada pagi ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan bersama membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama.